Ya, di video kali ini kita akan coba belajar sama-sama untuk instalasi Linux Ubuntu versi server melalui VirtualBox Manager. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung saja eksekusi. Oke, di video sebelumnya saya sudah jabarkan bagaimana cara untuk instalasi VirtualBox Manager. Oke, dan sekarang kita lanjut ke instalasi Linux versi server. Pertama kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya, lalu tombol new. Setelah new kita start saja Ubuntu. Oke, nanti otomatis di sini akan terdeteksi dengan sendirinya Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Pastikan saja kalau tidak terdeteksi. Lalu di ISO image kita cari others, lalu kita cari ISO yang sudah kita download sebelumnya, Linux Ubuntu live server ya. Ini di sini open, lalu kita ini jangan lupa di tick skip unattended installation, yaitu fungsinya kita tidak lagi mengisi username dan password via VirtualBox. Lalu next, di sini memori yang kita pakai untuk proses dari Linux Ubuntu servernya itu 2 GB. Pemakaian dari total 8 GB yang ada di sini. Terus untuk prosesornya kita pakai 1 CPU saja. Lalu kita next. Dan di sini untuk by default itu 25 GB ya, tapi kita kurangi saja, 10 GB sudah cukup. 10 GB sudah cukup untuk instalasi, tapi lebih besar mungkin bisa 15 GB kita tambahkan untuk live ya, ini karena ini instalasi untuk simulasi ya. Kita next. 10 GB sudah cukup. Dan di sini kita sudah dapat summary dari apa yang sudah kita input sebelumnya, yaitu nama mesin, hardware-nya juga, dan disk yang mau kita pakai. Lalu kita finish. Ya, di sini kita udah selesai ya untuk setup Ubuntu yang dimasukkan ke dalam VirtualBox kita. Tapi untuk sekedar informasi saja, untuk virtualisasi ini di VirtualBox itu wajib di-enablekan di BIOS untuk virtualisasi dari VirtualBox ini, karena biasanya kalau di BIOS itu by default itu virtualisasi mesinnya tuh disable. Nah di sini coba kita lihat ya. Oke. Lalu setelah itu kita start. Kita tunggu prosesnya. Power up VM. Oke, di sini kita close saja. Nanti muncul sebentar lagi ya. Kita lagi di sini. Oke. Ini sedang mencoba untuk instalasinya. Oke, kita tunggu. Ini udah mulai running. Ini close aja ya untuk tampilan menu di sebelah kanan. Oke. Nanti setelah ini selesai ada tampilan baru untuk start instalasi di Ubuntu versi servernya.
Oke. Kita sekarang connecting ya, kita tunggu. Dan ini tampilan awal dari instalasi Linux Ubuntu versi server. Oke, di sini kita di sini bisa enter atau spasi, arrow atas dan arrow bawah ya, tanda panah atas dan tanda bawah. Oke, kita start saja untuk English. Oke, lalu untuk keyboard, untuk layout dan varian kita okekan saja, dan untuk pindah-pindah itu memakai arrow bawah dan arrow atas ya. Oke, dan lalu di sini Ubuntu server untuk instalasi. Kalau mau diganti kita tekan tombol X saja dan spasi, tapi kita skip saja. By default memilih untuk Ubuntu server, dan ini untuk pilihan DHCP. Apabila kita mau manual bisa. Sini juga manual, biasanya untuk yang server itu wajib manual, tapi kita pastikan dulu bahwa IP yang kita mau setup itu tidak dipakai oleh server lain. Ya, kita tentunya harus tahu subnet max-nya, IP address-nya, gateway, dan server name-nya. Oke, juga DNS dari server environment tersebut. Tapi di simulation ini kita pilih untuk saya di sini pilih untuk DHCP saja. Oke. Terus dan kita nggak perlu proxy address ya di sini. Jadi kita lewat. Di sini kita nggak perlu ganti mirror address-nya karena ini udah Indonesia, terbukti dengan di situ ada id.archive. ID berarti Indonesia. Oke, kita masuk progress. Oke, kita lihat di sini ada mirror location past test, yang artinya ini sudah terlewati untuk tesnya. Jadi kita bisa langsung ke done. Di sini harddisk yang sudah kita pasang tadi itu 10 GB diterangkan. Jika ingin custom storage layout itu berarti kita manual, kita tentukan lagi. Tapi di sini kita sudah menentukan di awal untuk storage harddisk yang akan dialokasikan untuk Ubuntu. Oke, terus kita pilih done. Nah, di sini pembagiannya itu untuk root itu size-nya 8,2, dan untuk usernya itu untuk booting up itu 1,7. Kita done saja. Nah, di sini menjelaskan bahwasannya mengkonfirmasi bahwa partisi yang mau kita pakai untuk Linux Ubuntu versi server akan di reset atau di format. Tapi di sini kita sudah mengalokasikan bahwasannya yang 10 GB itu kosong dan available. Jadi kita continue saja. Tapi pastikan data kalian sudah di backup untuk jaga-jaga aja. Terus continue. Nah, di sini kita bisa isi itu misalkan ini adalah deskripsi. Misalkan coba kita server NTP network name protocol, lalu server name
NTP server, servernya. Oh, ini tidak boleh huruf kecil ya, tidak boleh huruf besar, maaf, tidak boleh huruf besar, huruf kecil, A sampai Z, dan angka 0 sampai 9. Kita coba servernya, server NTP. Oke, di sini username yang akan kita pakai pada saat kita mulai startup untuk Linux Ubuntu server. Kita coba NTP, lalu untuk password kita coba di sini, kita isikan passwordnya, pastikan sama. Setelah semua terisi, kita bisa lanjutkan. Di sini kita nggak perlu upgrade ya untuk yang pro, karena ini versinya free version. Jadi kita continue. Di sini by default SSH dari server Linux Ubuntu server itu disable, tapi biasanya kalau dalam perusahaan itu ada otorisasi atau policy bahwasannya remote Ubuntu server ini apakah bisa diakses dari komputer lain atau tidak. Nah, di sini kita tik saja, karena biasanya seorang IT itu butuh akses ya ke Ubuntu server ini dari komputer IT itu masing-masing, jadi nggak perlu datang ke server. Kita done. Kita tunggu. Nah, di sini tuh pilihan bahwasanya apakah kita mau menginstal beberapa aplikasi yang sudah available, yang sudah siap diinstal oleh Ubuntu versi server ini. Tapi di sini kita tidak install aplikasi apapun. Tapi kalau jika memang install, contoh kita mau install Conjure, kita spasi saja lalu done. Tapi kalau tidak mau, kita tik lagi. Di sini kita lanjutkan, tidak install apapun, dan ini sudah mulai untuk instalasi proses. Di sini tidak ditunjukkan detailnya ya, tapi kalau mau kita lihat detailnya itu tekan panah bawah terus view full log. Di sini kita akan lihat detail dari instalasinya. Kita tunggu. Butuh beberapa waktu ya, jadi saya mungkin stop dulu videonya untuk sejenak. Instalasi sudah komplit. Kita lihat di atas ini ada tulisan instalasi sudah komplit, dan tekan panah bawah untuk menuju menu close. Oh, masih ada. I'll upgrade. Ada upgrade dulu sebentar. Saya stop dulu ya. Instalasi sudah komplit. Kita tekan panah bawah, close, enter. Ini di bawah itu ada view logs dan reboot now. Kita reboot aja setelah ini, restart atau reboot, tekan panah bawah, enter.
Kita nunggu, saya stop dulu ya, beberapa menit untuk. Nah, di sini di sini ada violet. Violet itu yang artinya tidak bisa startup CD-ROM, tapi nggak apa-apa karena di bawah ini CD-ROM-nya memang disable. Ini hanya notifikasi saja dari Linux. Oke. Sudah startup lagi. Ya, kita tunggu. Up. Oke. Ya, sudah selesai tampilan awal. Mengharuskan kita login. Di sini ya, kita memakai user NTP ya, seperti yang saat instalasi di awal tadi. Dan kita masukkan passwordnya. Ya, untuk di Linux itu tidak terlihat ya kita mengetikkan passwordnya, jadi lanjutkan saja pada saat kita mengetik di password, lalu enter. Dan kita lanjutkan lagi untuk proses berikutnya. Nah, ini kita udah masuk ke tampilan awal. Oke, di saat ini proses instalasi dari Linux Ubuntu server sudah selesai. Setelah ini kita dalam Linux Ubuntu versi server ini tidak punya root by default ya. Jadi untuk membuat rootnya di sini kita harus ketikkan sudo passwd. Nah, password untuk NTP kita ketik dulu, password untuk NTP untuk yang user biasa ya, user NTP. Lalu kita buat lagi password untuk rootnya. Oke, sekarang password untuk root sudah kita buat dengan sudo passwd. Lalu kita coba ya masuk ke rootnya itu dengan mengetikkan su. Nah, kita masukkan password yang sebelum kita buat. Nah, di sini ada perbedaan simbol antara user dengan root. Kalau user itu dibedakan dengan tanda dolar. Itu artinya
kita ada di posisi untuk user. Tapi kalau tanda pagar yang sekarang ini kita dari seperti /home/ntp tanda pagar, itu berarti kita ada sudah di root. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk melihat videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.